Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Pilpres merupakan puncak pertarungan politik, jalan menuju niscaya syarat intrik. Syarat pencalonan menjadi isu krusial, perdebatannya selalu keras dan terjal. Dari waktu ke waktu batasnya selalu diuji, rutin diperdebatkan di Mahkamah Konstitusi. Dituding membatasi hak warga untuk berkontestasi, menyulitkan nama-nama baru untuk berkompetisi. Bisakah Pilpres menjadi puncak berdemokrasi atau hanya untuk mereka di lingkaran oligarki? Inilah Mata Najwa. Pasar bebas capres. Kita itu sudah mengatur bahwa pencalonan itu harus terbuka luas. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Satu orang, satu suara. Ya, pemirsa, atas nama demokrasi, aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden kembali digugat, diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Aturan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tersebut dinilai menghambat munculnya calon presiden alternatif. Namun isu ini juga tak lepas dari pro kontra. Untuk itu publik perlu tahu seperti apa argumen kedua kubu agar jernih melihat kepentingan siapa yang diperjuangkan di sini. Saya akan perkenalkan dua narasumber pertama saya malam hari ini yang akan memulai meyakinkan Anda apa pentingnya calon presiden terbatas atau lebih dari dua atau calon presiden yang lebih banyak. Yang pertama adalah Rocky Gerung, salah seorang dari 12 pemohon uji materi ambang batas presiden. Kita kasih tepuk tangan untuk Rocky Gerung. Terima kasih sudah hadir Bang Rocky. Terima kasih sudah hadir. Dan hadir juga politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu. Selamat malam Bang Adian. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Karena ini ajang untuk meyakinkan Anda, pemirsa Mata Najwa yang sedang menyaksikan dan juga teman-teman di studio. Saya persilakan Bang Rocky, apa argumen utama? Mengapa ambang batas syarat untuk presiden tidak diperlukan? Waktunya 90 detik atau 1,5 menit. Silakan Bang Rocky. Oke, bukan argumen sebetulnya. Kalau argumen artinya saya harus membuktikan. Tetapi prinsip pertama di dalam kita bernegara adalah mentaati aturan konstitusi itu. Jadi dasar gugatan kita adalah mengembalikan makna primer dari konstitusi. Di dalam konstitusi kita, syarat untuk mencalonkan presiden tidak boleh ditambahkan dengan alasan apapun. Karena konstitusi kita cuma bilang, bila Anda dilantik jadi presiden, itu karena Anda melampaui suara 50% plus 1. Full stop. Cuman itu intinya. Jadi kalau ada tambahan 20% segala macam, itu adalah akal-akalan konstitusional. Dan itu adalah akal bulus. Dan itu adalah menghina kecerdasan publik. Tuh. Jadi dasarnya itu sebetulnya. Tuh. Kalau soal politik kita bisa berdebat. Tetapi sekali lagi, konstitusi itu adalah pembuluh darah publik, pembuluh darah demokrasi. Nggak boleh digunting prinsip itu. Tuh. Yang lebih nggak masuk akal misalnya adalah bahwa partai-partai yang sebetulnya belum tentu punya suara di pemilu 2019 sudah menentukan lebih awal di preempt pencalonan presiden. Jadi kita ingin agar supaya syarat pencalonan itu ditentukan oleh konstitusi, bukan oleh undang-undang. Itu prinsipnya. Nah, kesalahan berpikirnya terjadi adalah bahwa seolah-olah persyaratan presiden itu adalah hak dari partai politik yang memenangkan pemilu di 2014. Itu adalah sebetulnya kadaluwarsa. Terima kasih. Syarat yang kadaluwarsa. Syarat yang kadaluwarsa. Waktu yang sama untuk Anda Bang Adian Napitupulu. Silakan. Ada dua hal. Pertama, kita berbicara pencalonan. Apa yang disampaikan tadi bukan pencalonan tapi pelantikan. Angka 51% itu bicara pelantikan. Presiden threshold itu bicara tentang pencalonan. Dimanapun di seluruh dunia ini tetap harus ada batas-batas. Tidak mungkin kita hidup tanpa batas, bahkan usia pun berbatas. Tugas negara adalah mengatur batas-batas itu agar tidak bersinggungan dengan yang lain. Bahwa kemudian dalam proses itu
ada pro kontra, itu hal biasa dalam demokrasi. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi selalu dalam politik ada kepentingan di balik seluruh langkah yang dilakukan. Kalau menurut saya melihat bahwa yang terbaik saat ini adalah tetap bertahan pada presiden threshold. Bagaimanapun juga pilihan-pilihan tidak bisa kemudian dibiarkan sebebas-bebasnya. 20 tahun yang lalu kita memperjuangkan kebebasan. Tapi sekarang kita harus mengatur kembali kebebasan apa yang kita perjuangkan dulu. Kebebasan yang kita maksudkan bukan kebebasan untuk menebar kebencian, bukan kebebasan untuk menebarkan kebohongan, bukan kebebasan untuk mengadu domba. Artinya bahwa kebebasan tetap berbatas. Tanggung jawab kita terbesar adalah menjaga kebebasan itu untuk tidak melanggar hak orang lain. Tanggung jawab terbesar kita adalah menjaga kebebasan itu agar tetap mampu menjalankan norma-norma. Konstitusi tidak berarti hanya undang-undang dasar saja. Konstitusi dan segala keturunannya juga termasuk undang-undang yang sekarang sedang digugat. Tapi saya percaya bahwa kalau dulu pernah digugat dan kalah, sekarang akan digugat dan kembali kalah. Terima kasih. Saya persilakan untuk kembali. Bang Rocky boleh silakan duduk. Bang Adian terima kasih, silakan duduk. Anda percaya itu akan digugat dan kalah. Saya ingin melempar ke Bang Rocky Gerung. Memang ini sudah berkali-kali, tetapi di sidang kedua kemarin disebutkan bahwa ada alasan lain yang diajukan sehingga Anda dan teman-teman mengajukan itu. Kalau tadi disebutkan oleh Bang Adian, kebebasan itu tidak bisa sebebas-bebasnya. Harus ada syarat yang ditetapkan. Apakah syarat ambang batas itu syarat yang wajar dan atau tidak wajar karena apa? Ya, ditetapkan di ujung pemilihan presiden. 50+1 adalah ketetapan tentang fungsi kebebasan. Justru kalau dia dihalangi itu artinya orang tidak paham tentang arti kebebasan. Justru kalau dipasang 20% itu menghambat kebebasan. Jadi jangan karena alasan teknis lalu yang fundamental itu diabaikan. Itu poin saya. Bagaimana Bang Adian? Anda melanggar yang fundamental justru? Yang fundamental apa? Kita kan sedang berbicara pertama jangan lompat dulu. Tentang ambang batas presiden itu bukan 51%. Itu persoalan keterpilihan. Ambang batasnya 20 dan 25%. Itu dibuka dua ruang kemungkinan. Mau pakai yang angka 20 atau mau pakai yang angka 25%. Komposisi kursi atau komposisi suara. Artinya ruang kebebasan itu sudah dibuka oleh negara. Ruang kebebasan itu sudah ada dalam undang-undang itu. Bahwa kemudian ada yang menginginkan kebebasan lebih sehingga pencalonan menjadi bisa tak berbatas. Ya itu terserah saja. Tapi menurut saya dalam konteks demokrasi, kalaupun kita berbicara kebebasan, tetap harus ada aturan yang membatasi kebebasan itu. Aturannya seharusnya seperti apa? Apakah memang itu artinya tidak mau diatur sama sekali, tidak ada pembatasan sama sekali? Dalilnya adalah itu seolah-olah open legal policy itu. Padahal itu prinsip tidak bisa diatur lebih detail kecuali diperintahkan oleh si prinsip. Prinsipnya nggak perintahkan apa-apa. Dan logika dari sistem presidensial adalah 50+1. Jadi tidak ada dasarnya jalan pikiran itu. Misalnya begini, yang terpilih nanti di DPR itu partai-partai baru yang belum pernah ikut 2014. Suaranya tinggi sekali itu. Partainya Adian itu hilang di 2019. Tapi dia yang menentukan presiden itu. Itu kan, itu sama seperti kita mau naik gunung, terus dokter minta, tolong kasih tahu saya ronsen bahwa Anda sehat. Saya bawa ronsen 2014, padahal saya mau naik gunung 2019 itu. Ronsen bilang, Anda gila apa? Mau cari mati. Jadi logika itu, tapi saya nggak usah uraikan logika itu. Prinsip dasarnya adalah perintah undang-undang cuman 50, undang-undang dasar 50+1. Untuk memenangkan? Iya, dia dilantik karena dapat 50+1. Oke. Jadi jangan dihambat di dalam pencalonan. Nggak ada di urusannya. Konstitusi tidak bilang pencalonan harus 20% atau 25% popular vote. Oke. Nggak ada itu di dalam rumus konstitusi. Bang Adian? Ambang batas ini kan bukan hal yang pertama, 2009 dan sebelumnya juga sudah ada. Yang membedakan itu apa? Karena sekarang pemilihan legislatif dan pemilihan presidennya bersamaan. Kenapa kalau memang berangkat dari argumentasi tadi, seharusnya penolakan ini sudah dilakukan sejak lama. Sejak 2 periode pemilihan presiden sebelumnya. 2 periode itu kan tidak ada penolakan seperti sekarang dan argumentasi yang sama. Nah kenapa sekarang baru muncul? Kenapa kemudian sekarang dipersoalkan? Itu menjadi pertanyaan baru tentunya. Tapi bahwa kenapa dia tetap dibutuhkan ambang batas sekarang yang menggunakan alat ukur lama dengan angka-angka lama karena memang dia berbarengan.
Pileg dan Pilpres itu sama-sama. Kalau logikanya kemarin- tadi menggunakan Rongsen untuk menilai sehat Rongsen 2014, tiketnya sudah disobek 2014. Sekarang mau pertandingan baru, masa pakai tiket yang susah disobek? Nah, ini persoalan bagaimana pandangan kita tentang tiket. Kalau di Ancol itu ada tiket terusan. Tiket terusan. Kenapa? Sebenarnya ini situasi yang memang tidak biasa. Kita kan sedang transisi ya dari proses pemilu yang pileg dulu baru pilpres dan sekarang bersamaan. Itu loh. Baik, bagaimana kalau logika tadi tiket terusan? Apa itu? Ya, tiket terusan itu biasanya dia dapat dari calo. Dan itu bahayanya, percaloan itu dilegalkan dalam politik. Jadi Kalau gini, bentar, Mbak Nana. saya terangkan dulu kekeliruan logika saudara Adian itu. Dia tadi bilang bahwa sekarang sistemnya adalah pemilihan berbarengan itu. Terus dia bilang tadi, dulu 2004, 2009, 2014 sistemnya tidak berbarengan. Lalu dia pertanyakan sendiri, mengapa yang dulu tidak digugat, sekarang digugat? Loh justru karena sistem sekarang itu berbeda. Jadi Anda bikin predikat tumpang tindih dengan subjek. You baru sebutkan Bukan dong, tadi. artinya begini, yang diperdebatkan kan parlemen threshold-nya. Iya. Bukan prosesnya pileg dulu pilpres. Bukan parlemen threshold. Kalau Ini, presiden threshold, salah. yang di Kalau presidential threshold itu yang digugat presiden threshold, Iya. dulu juga sudah ada presiden threshold. Iya. Terus? Dulu juga sudah ada presiden threshold, Oke. itu pertama. Nah terus Lalu? kedua, tiket terusan itu bukan kerjaan calo, karena dijual resmi di Ancol. Itu yang kedua. Oke. Nah, artinya Iya. saya khawatir begini ya. Terlalu cepat menuduh calo juga tidak bagus. Baiknya jangan terlalu cepat menghakimi orang. Jangan terlalu cepat menghakimi tentang apapun itu termasuk tentang tiket terusan. Oke, Tapi terus? bahwa kemudian mungkin Bung tidak tahu, menurut saya perbanyak piknik dulu. Soal apa? Iya, Baik, biar tahu kita kasih tentang kesempatan. keterusan. Bagaimana Bang Riki, Anda mau menanggapi spesifik tadi? Apa poinnya? Dia nggak kasih poin apa-apa. Loh, poinnya jelas dong. Bahwa sebenarnya kan dulu yang dipersoalkan apa? Presiden threshold-nya. Oke. Ya. Dulu ada nggak? Ada. Terus? Sebelumnya ada nggak? Ada. Ada berlaku dalam sistem apa sebelumnya? No, ini Tunggu, kan berlaku dalam sistem bukan apa? yang You yang beli- dipersoalkan tahapan pileg dan pilpresnya atau presiden threshold-nya. Gini, Kalau Anda presiden threshold-nya dianggap membatasi kebebasan, dulu juga sudah terbatasi kebebasan itu. Bukan itu poinnya. Sebelumnya juga. Anda beli tiket buat masuk Ancol, Anda pakai buat nyogok di Tanjung Priok. Itu. Dalam proses, Jalan dalam pikirannya. situasi sekarang, Ya. jelas karena kita sedang masuk pada periode transisi dari pileg duluan lalu pilpres dan sekarang bersamaan. Lalu kenapa itu jadi argumen Anda? Anda batalkan kan bahwa justru kalau pemilihannya, sistemnya berubah, kenapa tiketnya sama? Tontonannya lain Anda pakai tiket yang sama. Ya diusir Anda oleh Satpam Ancol pasti. Bukan tiket yang sama dong. Bukan tiket yang sama sebenarnya. Kalaupun kemudian menggunakan argumentasi tiket yang sama, tidak tepat. Kenapa? Karena ini bukan tiket, ini alat ukur. Yuk tadi sebut Alat tiket. ukur. Oke, baik. Bukan, Bung yang bilang tiket. Saya yang bilang tiket. Saya yang bilang bilang tiket. kalaupun pakai karena model kemudian contoh tiket, ada itu tiket alat- terusan. Itu alat, karena tiket dalam arti syarat untuk bisa maju menjadi calon presiden. Kan butuh apa namanya, ya kalau bukan tiket apa? Iya. Apa istilah yang pas kalau bukan Kalau tiket? menurut saya lebih tepat yang disebut sebagai cara untuk kesana itu partai politiknya. Bahwa kemudian Partai politik yang pernah bertarung di 2014 Betul. dan masih punya hak untuk mencalonkan diri lagi walaupun pertarungannya berbeda. karena situasi transisi. Mungkin Nah, sekarang yuk pakai argumen yang peraturan agak- ini nanti ini, akan ini. berlaku berbeda lagi ke depannya. Karena transisi saja ini. Jadi Bagaimana? menurut Karena transisi jadi karena diperbolehkan? itu, you bicara dengan motif transisi. Saya bicara dengan motif konstitusionalitas. Apa yang Soal- dilanggar dari konstitusi? Apanya? Apa yang dilanggar dari konstitusi? Dilanggar karena Anda pakai teori transisi. Jadi seolah karena transisi maka pasal tentang pencalonan presiden itu boleh Anda langgar. Bukan pelanggaran Loh, terhadap barusan Anda konstitusinya sebut transisi. dong. Beda. Bahwa berikutnya nanti akan ditetapkan bersama-sama kembali ambang batas itu dari 2019 menuju 2020. Sedangkan politikus PDI Perjuangan Pak Adian Napitulupu menyatakan syarat ini sebagai syarat pencalonan bukan pelantikan. Jika argumennya menghalangi kebebasan, bagaimanapun kebebasan tetapi terbatas, harus ada syarat yang ditetapkan. Jadi ambang batas itu sudah benar.
tugas negara mengaturnya.